Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu penghulu masjid yang saya hormati, kemudian Bapak-bapak dan Ibu serta anak-anak kami generasi muda harapan bangsa dan agama. Kepada saya diberikan judul oleh panitia Ramadan adalah hikmah puasa dalam pembinaan akhlak. Pembinaan akhlak. Kepada Bapak hormati, kita takdir beberapa orang tersebut yang melakukan siam Ramadan ini. Sebab istilah puasa saya silam puasa itu bahasa agama sudah. Karena nenek moyang kita dulu berabad ke-7 sampai abad ke-12 beragama Buddha, maka puasa itu terbawa sampai hari ini. Orang Buddha itu sampai pada tingkat tertinggi dalam keyakinannya harus menyiksa diri. Salah satu di antaranya adalah cara menyiksa diri itu tidak makan dan minum berhari-hari. Itu mereka sebut punya puasa. Sementara nenek moyang beragama Buddha itu makan puasa sekali sudah pakai. Walaupun tidak ada berhari-harinya sudah belajar. Yang kita usaha kita nanti istilah-istilahnya apa? Siap. Kutiba alaikumus siap. Siap bahasa Islam. Sampai sholat yang mereka raya luar biasa orang-orang ini Nabi mereka namanya sembahyang. Sebab apa ke-12 nenek moyang kita pergama ini kita pakai bahasa sembahyang. Sembahyang yang itu nama dewa. Sembah dewa yang itu perkara pada kita kan dulu dan negara karena hari raya Nyepi. Tapi alhamdulillah kata sembahyang itu adalah cara kita dengar sekarang. Karena orang semakin sadar, tapi dipakai dalam sholat. Kan itu bahasa Arab, itu bahasa Islam sholat, bukan sembahyang. Orang tadi di kampung-kampung tidak sembahyang. Tapi kalau Quran tidak ada orang tidak sembahyang. Kalau di kampung harus sembahyang, sembahyang. Apa itu sembahyang? Tapi itulah kenyataan dapat kita lihat berangsur kita memakai bahasa itu adalah bahasa Islam. Walaupun kadang-kadang ada ganti nama hari selain daripada minggu itu adalah bahasa Islam semua ini. Senin bahasa Islam, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nampak di sini. Dan itu belum terlalu lama. Bapak tahu tahun 62, 63. Mereka buat kalender sebanyak-banyaknya gratis berikan kepada masyarakat berturut-turut selama 2 tahun. Dia ganti kata ahad dengan kata minggu. Minggu itu kata-kata bahasa Perancis. Magos, apa artinya magos? Tuhan kita. Itu artinya. Itu makanya mereka beribadah minggu. Jadi bahasa Islam apa? Ahad, Senin sampai dengan Sabtu bahasa Islam. Harus kita kembalikan kepada bahasa Islam. Karena itu adalah milik kita. Qul huwallahu ahad. Tapi terserah mereka yang ini kita kan pakai satu ini bisa tentukan. Jadi ibu dan bapak Islam ini sekarang pengantar karena puasa bahasanya. Tapi pada waktu ini sudah sangat masyarakat katakan puasa itu. Tapi berangsur-angsur kayak sholat berangsur-angsur kata sembahyang hilang. Ibu dan bapak Islam hikmah saum Ramadan dalam pembinaan akhlak. Ibu dan bapak, sudah keluar draft dibuat oleh Menteri Pendidikan dan pemerintah sudah disampaikan kepada draft belum mulai rancang undang-undang draft konsep apa yang mereka buat sana itu bahwa mulai kalau itu diperlakukan nanti pendidikan agama akan dihapus mulai dari sekolah dasar sampai sekolah tinggi.
diganti dengan pendidikan budi pekerti. Nauzubillah, cuma nauzubillah. Gambar yang terdengar menentang pertama Muhammadiyah yang bersuara, yang juga dalam Majelis Ulama Indonesia. Tapi zaman sekolah belum kita dengar. Padahal kali itu kita undang-undang nanti apa sih ada pesantren itu tidak ada. Pesantren ada, tapi apa yang pesantren itu lebih dari mereka. Kalau Muhammadiyah tidak ada pesantrennya, yang tahu ada CC. Tapi yang banyak di Jawa itu, zaman-zaman itu dalam pendidikan. Tapi bakal bersuara. Tapi kalau tetap akan dapat permintaan daripada Muhammadiyah, tolong dikaji ulang. Supaya kepada Bapak semati, kalau tidak ada lagi diajarkan pendidikan agama, ke bawah untuk perjalanan. Apakah agama anak kita masa yang akan datang walau beransur-ansur? Dulu sudah pakai cadangkan, tapi ditolak. Sekarang nolak menteri pendidikan. Ya kakek itu lama sebenarnya. Tadi kita kakek itu lama. Orang bilang, tapi tidak pernah sekolah di Indonesia, sekolah Singapura, S1 di situ, SMA sampai S2, tingkatnya S2 master, tapi menjadi menteri. Pertama menteri wajib kita, tapi sekarang sudah 10 tahun dia melakukan ini. Jadi kepada Pak Syarifadi, ini yang diterapkan. Kalau ini dilaksanakan nanti pesantren Ramadan tidak ada lagi. Ceramah-ceramah anak seperti anak itu tidak ada lagi. Sebab kenapa? Tidak mau sekolah berapa? Apa yang di sekolah anak dipelajari? Tapi kalau ini tetap mereka suarakan yang demikian, tentu orang salah ketika dia di sekolah anak. Sebab dia berpuasa sekarang kalau silakan di grup itu adalah kelompok mereka semua. Tanpa orang-orang itu berpuasa sekarang itu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sebab dari dunia nama arti itu. Lama arti budaya Minang itu budaya Indonesia tidak tahu. Tiada kita sekolah di Indonesia tak pernah. Agama pun tidak ada. Saya pernah datang televisi yang membawa anak baptis di sebuah gereja. Jadi memang agama. Istri jelas kan, anak istrinya. Jadi pada pesan mati usaha karena demikian itu adalah akan tetap dilaksanakan. Ya, masih negara kita yang katakan bahan pelajari. Orang kita kena oleh orang sampai ke bulan sampai dengan masih orang yang kita pelajari. Ibu yang pesan mati yang sangat kita sayangkan. Sampai Ramadan yang diterapkan setiap masjid di Kota Padang ini dengan Porda peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah. Salah satu bisa syarat untuk bisa anak masuk SMP harus ada tanda tamat ijazah di TPA, TPQ sekarang masanya. Itu undang-undang, itu peraturan daerah. Tapi kalau yang tidak ada TPQ itu pakai tidak saja. Itu pada bersama yang sangat khawatir ini. Bagaimana akan nanti masa depan? Ya kalau anak-anak kita masih sudah besar, bagaimana kah? Allah Akbar. Apakah agamanya nanti? Istilah ulama takut kita dulu kan nampak. Siapa yang lagi kita tidak ada. Mereka akan berusaha. Jadi kenapa kok? Ya sekali lagi kelompok yang sekolah itu bersama-sama kita mendongkrak yang demikian. Tapi belum kita dengar suara daripada kelompok sebelah. Ibadah oleh saudara. Jadi makanya akhlak itu dalam Islam, kata kita tidak akhlak. Dalam Islam, pendidikan Islam hanya 3 saja besarnya: akidah, keimanan, syariah, hukum, kemudian akhlak. Salah satu bukti terkecil dari akhlak itu adalah budi pekerti. Nah, sekarang bilangkan akhlaknya diganti dengan pendidikan budi pekerti. Jadi tidak akan dia nawai. Akhlak itu sangat luas. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, akhlak kepada teman. Itu kalau boleh bagi apa yang boleh jadi. Kita punya kucing di rumah, bisa saya katakan, kamu kan dapat akhlak
pada kucing yang kasih makan, dapat rasanya. Tapi itu mereka maukan sekarang. Nanti pada suara kesehatan, ya alhamdulillah. Kalau kita kajian jauh, maka sudah sama orang makan cadangkan. Pancasila sila pertama terus dilakukan. Tapi umat Islam selalu waspada yang ini. Jadi karena itu dah upaya yang mati. Kalau hanya boleh pengertian yang diangkat apa kira-kira materi ini. Sebab semuanya sudah digolong lagi. Kata akhlak ini diganti dengan kata-kata berkarakter, pendidikan berkarakter. Saya informasi dua kali mengikuti pelatihan ini. Sekali di Batam City Jakarta, atau dua bagai. Sekarang bilang saja, nak kita dengar lagi. Kalau kalah aktor pada mana, bentuk berkarakter Islam, berakhlak Islami. Itu yang apa? Yang mereka berusaha berbagai cara mereka tetap. Tapi kalau kita lihat macam akan masuk. Sebab sekarang sudah bahasa tadi. Jadi akhlak Islam. Jadi puasa ini, karena saya masih pakai sampai hari ini, itu salah cara membina adalah membina akhlak Islam. Akhlak Islam. Kalau kita katakan puasa untuk membina budi pekerti, hanya sebutkan di sini. Jadi kita sebutkan di sini. Tak sampai susu puasa dengan akhlak. Tak sampai. Sebab dalam Islam luar biasa cara akhlak. Mulai masuk WC sampai konsep negara akhlak Islam seperti celakan. Nak pesantren kalau masuk WC terima dulu. Masuk WC kamar mandi terima dulu. Ada suara tidak? Kaki kiri. Kalau masuk masjid kanan. Nanti tak kanan. Tidak lagi. Tanyalah sama teman kamu yang baik. Masuk gereja kan terima dulu. Tak ada kalau mereka. Tak ada. Tapi saya akan masuk masjid, kaki kanan kita langkahkan. Masuk ke pintu, kaki kanan kita masuknya. Ya Allah, yang kita masuk ya Allah. Karena kita berjam-jam ke dari sini. Bisa nanti 1 jam, setengah jam, kita berikan tempat. Kaki kanan kita langkahkan sampai kepada awal masjid. Sampai ke sana akal Islam mati. Kalau orang bersih yang dikacau. Nak pesantren, dikacau. Apa yang dibaca waktu kita bersih? Ya, parasil, corona, cepat parasil. Sebab itu kenapa tadi? Konsepnya seperti ini. Untung saja Pak corona hanya sakit karena petangga. Walau kita kapasitas pelundak dan dicanangkan Januari corona perlu gelombang ketiga akan muncul. Januari kalau dalam pemilu Maret orang selalu sedang berpuasa. Tapi Allah skenario Allah menyesatkan sampai ke sana. Tapi dia boleh. Memang luar biasa. Luar biasa, sangat luar biasa. Jadi itulah yang membuat negara-negara ini. Mana tokoh yang maaf yang mempunyai cita-cita kepada Islam menjadi pemimpin sekarang di negara kita ini. Mereka dikesaksikan semua. Kesaksikan semua. Jadi mudah kepada anak-anak sekalian, akhlak kepada dalam membina puasa ini salah satu pembinaan akhlak. Akhlak seperti yang tadi sangat luas, sangat luas. Bagaimana kita berakhlak terhadap alam, bagaimana kita berakhlak terhadap hewan binatang. Seenaknya saja. Anak-anak itu kalau nanti buang air kecil, tidak boleh diserang-serang semut ke tanahnya. Bagi kita ada masalah, tapi kisah punya kira-kira. Bagi penjik padam atau yang sekarang kita di apa di pesisir. Makanya kita orang tidak boleh berdosa. Sampai ke sana akal Islam mengatur. Ada yang bisa jatuh dari bagian tinggi. Pokoknya dan kita mah. Tapi kalau ini terjadi,
dibiarkan saja oleh apa? Tapi yang jelas kalau Muhammadiyah dengan Majelis Ulama Indonesia sudah menyatakan buat surat pernyataan tolong ini diulang. Kalau nanti sudah jelas maju ke DPR menjadi rancangan undang-undang RUU. Setelah itu menjadi undang-undang. Kalau sudah jadi undang-undang payah kayak berubahnya. Berapa undang-undang yang dibuat yang sekarang di kita nggak bisa jadi nama 2E itu namanya. Undang-undang itu kan DPR. Ya bukan DPR nanti keluarkan itu sudah kalau sekarang akan bagaimanakah bentuk negara kita di masyarakat? Karena itu bagi kita, perbaiki akhlak kita bukan bentuk kaki saja, akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah. Muhammad itu punya akhlak yang sangat agung. Itu kita terima. Itu kita terima. Bukan dengan bentuk yang aneh-aneh. Kalau ditambah apa-apa lah. Pendidikan agama dan budaya pekerja mesinnya lah. Tidak ada agamanya lah. Sudah karena sekarang pendidikan Pancasila, pendidikan bahasa Indonesia akan dihapus di seperti zaman ini. Tetapi yang jelas draft yang saya sampaikan dimasukkan ke DPR adalah baru pendidikan agama. Apakah siap saudara dengan dosen-dosen agama punya program, tidak punya organisasi? Seperti sekolah kita sekarang ada, melakukan ketawa dengan banyak. Jadi dia yang mengambil suara, mengangkat persoalan ini. Ibu dan bapak saya hormati, kita terbatas waktu inilah barangkali yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan harapan kita, anak-anak kita hari ini tetap berakhlak dengan akhlak Islami, bukan berbuduk pekerjaan saja. Kita butuh pekerjaan yang berbuduk akhlak. Inilah yang dapat saya hormati. Mudah-mudahan dapat kita sampaikan dengan topik yang disampaikan oleh pesantren Ramadan. Mudah-mudahan ada beda yang buat kita bersama. Baca maaf, wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.